Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara, warga GKJ Pondok Gede. Shalom. Apa kabar? Kiranya damai sejahtera Kristus diam di dalam hati dan pikiran kita semuanya. Malam ini kita akan bersama-sama melakukan renungan iman malam yang akan membahas beberapa ayat firman Tuhan. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa izinkan kami malam hari ini bersama-sama lewat Zoom untuk belajar renungan iman malam. Kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti, memahami, dan menyimpan di dalam hati kami, supaya firman Tuhan kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan renungan ini, supaya hamba dapat menyampaikan renungan hanya seturut dan kehendak saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam renungan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau malam ini kita ditanya orang, maukah kita hidup penuh keberhasilan dan kebahagiaan? Saya yakin kita semua akan menjawab, ya, saya mau. Dan saya juga yakin banyak di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sudah dapat menikmati keberhasilan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Barangkali hanya sebagian saja yang masih meraba-raba, mencari-cari bagaimana caranya mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam Tuhan. Sesungguhnya, kalau kita rindu untuk mempunyai kehidupan yang penuh keberhasilan dan kebahagiaan, kerinduan tersebut memang itulah yang diminta Tuhan. Tuhan mengharapkan manusia untuk hidup penuh kebahagiaan, penuh berkat Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan 30 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Tuhan menekankan supaya kita memilih kehidupan, memilih berkat. Itu apa artinya? Tuhan tidak mengendaki kita hidup penuh kesusahan, kekhawatiran, penuh kedengkian, penuh dosa, penuh hal-hal yang membuat kita hancur. Tapi kenyataannya banyak orang meninggalkan Tuhan, ingin hidup bebas sebebas-bebasnya dengan tujuan supaya hidupnya penuh kebahagiaan. Tapi yang terjadi, hidup mereka hancur karena iblis yang menguasai mereka. Bahkan mereka tidak bebas, mereka betul-betul dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk hidupnya penuh keberhasilan dan kebahagiaan, mari kita perhatikan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 5. Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Maka bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan ini sangat indah bagi kita. Mari kita bahas satu poin, mulai dari ayat 3. Ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan. Percaya itu dapat diartikan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, untuk Tuhan bentuk. Dengan kita mempercayakan hidup pada Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan minta kita tinggal di negeri. Di negeri dapat diartikan di tempat yang Tuhan tunjuk supaya kita tinggal di sana, yaitu tempat
di bawah naungan kasih Tuhan. Jangan tinggal di tempat lain yang tidak ada naungan kasih Tuhan. Kemudian kita diminta berlaku setia. Setia adalah merupakan komitmen kita mau ikut Tuhan dari sekarang sampai kita meninggalkan dunia nanti. Sampai akhir hayat kita. Kita tetap setia mengikut Tuhan, tidak ada pikiran untuk meninggalkan Tuhan. Ayat 4, bergembira karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan itu dapat diartikan bahwa Tuhan mengendaki kita selalu bersyukur. Bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan berikan. Bersyukur kita bernapas dengan bebas. Bersyukur kita dapat mendapatkan sinar matahari dengan bebas. Bersyukur Tuhan berikan kita makanan, minuman. Bersyukur ada tanaman, ada pohon-pohonan, ada bunga, ada buah-buahan, ada makhluk-makhluk yang lain yang bersama-sama dengan kita mengisi bumi ini. Kita kalau dapat bersyukur, kita akan dapat bergembira. Dengan demikian janji Tuhan di ayat 4 akan berlaku. Ia akan memberikan apa saja yang kita ingini, apa saja, yaitu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin kalau kita ikut Tuhan, yang kita ingini adalah hal yang jahat. Ayat 5 adalah seperti ulangan ayat 3 dan 4. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ia akan bertindak. Bertindak untuk memberikan kepada kita keberhasilan dan kebahagiaan. Bertindak bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada kata-kata gagal. Karena bagi Tuhan semuanya berhasil. Dengan demikian kalau kita mengikuti firman Tuhan dalam kitab Mazmur 37 ayat 3-5 tadi, jaminan bahwa kita akan hidup penuh keberhasilan dan kebahagiaan. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan situasi sekarang ini di mana dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 dan juga COVID-19 melanda di warga GKJ Pondok Gede. Sebagian dari kita ada yang sakit oleh COVID-19. Bahkan sebagian dari kita ada yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan kerabat. Ada juga sebagian dari kita kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan kesempatan untuk berusaha. Bahkan usaha yang sudah ada menjadi bangkrut. Ada juga yang terhimpit oleh tekanan ekonomi yang demikian berat oleh karena adanya COVID ini. Kalau kita tertekan oleh COVID, masih adakah keberhasilan dan kebahagiaan? Benarkah janji Tuhan tadi juga berlaku pada kita yang sedang tertimpa oleh tekanan COVID-19? Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Marilah kita perhatikan firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 11. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Janji Tuhan ini sangat mendukung kita, menguatkan kita. Bahwa dalam kondisi tekanan ekonomi seberat apapun juga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan siap untuk menolong. Yang diminta Tuhan, kita mau hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan kita malam hari ini, saya ingin kita membuat kesimpulan yang pertama. Tuhan memang menginginkan kita untuk hidup penuh keberhasilan dan penuh kebahagiaan. Kedua, Tuhan minta kita memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kita mau hidup mempercayakan diri kepadanya, hidup menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Terakhir, saya akan mengulangi nats firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 5 tadi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
untuk kesempatan indah kami dapat merenungkan firman Tuhan yang sangat menguatkan kami agar kami selalu hidup penuh keberhasilan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan, setia sampai akhir hayat kami. Bapa, pada kesempatan ini kami mengingat akan saudara kami yang terpapar oleh virus corona, yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka supaya segera sembuh, kuatkan imunitas tubuhnya. Dengan demikian saudara-saudara kami yang saat ini sakit oleh virus corona, segera menjadi sehat, pulih kembali kekuatan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara, kehilangan kerabat-kerabat terkasih mereka, hiburkanlah mereka Tuhan, supaya mereka mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan dan kembali berserah kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan kesempatan untuk berusaha, yang usahanya mengalami tekanan sampai bangkrut, yang kena tekanan ekonomi berat di dalam rumah tangga mereka. Tolonglah mereka Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami dapat berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, karena Tuhan siap untuk menolong kami, selama kami mau berserah kepada Tuhan. Tolonglah kami, bagi kami yang tidak terimbas oleh pengaruh COVID-19, supaya kami dapat memperhatikan saudara-saudara kami, sehingga kami dapat saling menguatkan, saling menolong, saling menopang, sesama anggota Jemaat MUI GKJ Pondok Gede, maupun sesama anggota masyarakat di lingkungan kami berada. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.